Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di video pembelajarannya Bu Sofi. Di video Bu Sofi kali ini, Bu Sofi akan menyampaikan materi pembelajaran tentang mata pelajaran Quran Hadis, yaitu masih materi tentang tajwid. Nah, apa saja tajwid yang akan kita pelajari pada hari ini? Simak terus videonya Bu Sofi sampai selesai. Untuk materi tajwid hari ini kita masih tentang hukum bacaan nun sukun atau nun mati dan tanwin. Jika di video Bu Sofi yang lalu Bu Sofi telah menyampaikan tentang hukum bacaan idhar, di samping itu juga ada hukum bacaan idgham. Nah, untuk hari ini Bu Sofi akan menyampaikan tentang hukum bacaan iklab dan ikhfa. Nah, supaya lebih jelas untuk bacaan iklab dan ikhfa, simak penjelasan Bu Sofi berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan komen videonya Bu Sofi, serta subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan videonya Bu Sofi berikutnya. Baiklah, langsung saja akan saya jelaskan. Untuk yang pertama adalah bacaan iklab. Apakah bacaan iklab itu? Nah, iklab menurut bahasa artinya menukar atau beralih. Sedangkan menurut ilmu tajwid, iklab adalah apabila ada nun sukun atau nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ba. Huruf iklab hanya ada satu ya, yaitu huruf ba. Nah, iklab ini cara membacanya adalah menukar nun sukun atau nun mati dan tanwin ke dalam huruf mim menjadi huruf mim sukun. Nah, maksudnya apa? Supaya lebih paham, berikut Bu Sofi akan berikan contohnya. Contoh yang dari nun sukun bertemu dengan huruf ba, ada kata mim ba'di. Silahkan dilihat, ada nun sukun, selanjutnya ada huruf ba. Maka bunyi suara nun sukun dimasukkan ke dalam huruf ba diganti dengan seperti suara mim sukun, yaitu mim ba'di, bukan min ba'di. Ya, seperti itu. Contoh berikutnya ada layung badanna. Nah, di situ tulisannya adalah layun badanna, tapi bacanya layung badanna. Karena nun sukun bertemu huruf ba, maka suara nun sukunnya diganti dengan suara mim sukun, yaitu bunyinya layung badanna. Selanjutnya contoh yang tanwin bertemu dengan huruf ba. Di situ ada kata sami'um basirun. Bisa dilihat di situ ada tanwin berupa domatain bertemu dengan huruf ba. Maka bunyi suara tanwin, bunyi suara domatain tersebut akan diganti atau ditukar dengan huruf mim sukun. Jadi bunyinya sami'um basirun, bukan sami'un basirun. Salah. Yang benar adalah sami'um basirun. Nah, seperti itu. Contoh yang lain lagi dari tanwin ada kata kiromim barorotin. Di situ ada kasrotain, tanwinnya berbunyi kiromin. Ada selanjutnya bertemu dengan huruf ba dalam kata barorotin. Tapi cara membunyikan tanwinnya, kasrotainnya diganti dengan huruf mim sukun, ditukar dengan mim sukun, yaitu berbunyi kiromim barorotin, bukan kiromin barorotin. Salah. Yang benar kiromim barorotin. Nah, seperti itu tadi cara membaca bacaan iklab, yaitu menukar suara nun sukun dan tanwin menjadi suara mim sukun. Bagaimana, Nana? Bisa dimengerti? Baiklah, kalau bisa dimengerti, Bu Sofi akan lanjutkan berikutnya untuk bacaan ikhfa.
Ikhfa menurut bahasa artinya samar atau menyembunyikan. Sedangkan menurut ilmu tajwid, ikhfa adalah apabila ada nun sukun atau nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf sebanyak 15, yaitu huruf-hurufnya adalah ada shod, ada zal, tha, kaf, jim, shin, ada qaf, lalu sin, dal, ta, za, ada huruf fa, dod, dan dha. Banyak ya hurufnya. Jadi selain huruf-huruf yang ada di hukum bacaan yang lain, misalnya di huruf yaitu huruf idhar, idgham, dan juga iqlab. Nah, selain huruf-huruf bacaan tersebut, nah huruf-hurufnya adalah masuk ke dalam bacaan ikhfa. Selain huruf-huruf yang sudah disebutkan di idhar, idgham, dan iqlab. Jadi sisanya ada 15, maka masuk ke ikhfa. Nah, untuk membacanya ikhfa adalah samar atau menyembunyikan. Contohnya silakan disimak sebagai berikut. Untuk contoh bacaan ikhfa dari nun sukun, di sini Bu Sofi berikan beberapa contoh. Ada yang pertama yaitu an sholatihim. Di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf shod. Maka membacanya harus samar atau mendengung. An sholatihim, ya, jadi tidak boleh an sholatihim, tapi harus an sholatihim. Nah, yang kedua ada kata an-dzikril. Nah, di situ ada nun sukun bertemu dengan zal. An-dzikrillahi, ya. Ada lafaz an-dzikrillahi, tidak boleh baca an-dzikrillahi tapi an-dzikrillahi. Untuk selanjutnya ada lafaz alal hinsil azimi. Di situ nun sukun bertemu dengan huruf tha. Maka bacanya harus mendengung, ya, atau samar. Alal hinsil azimi. Berikutnya ada lafaz man kana yu'minu billahi. Man kana, nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Man kana yu'minu billahi. Jadi bacanya harus mendengung, bukan man kana tapi man kana. Seperti itu. Contoh berikutnya dari tanwin, ya, ada lafaz azwajan salasatan. Bisa dilihat di situ ada tanwin berupa fathatain bertemu dengan huruf tha. Jadi membacanya harus samar atau mendengung. Contoh berikutnya ada khairan katsiran, yaitu tanwin bertemu dengan kaf. Bacanya adalah khairan katsiran, enggak boleh khairan katsiran, tapi khairan katsiran. Untuk selanjutnya ada ainun jariyatun. Tanwin berupa dhammatain bertemu dengan jim. Ainun jariyatun. Dan yang terakhir ada kata atau lafaz abdan syakuran, yaitu tanwin bertemu dengan huruf shin. Karena ikhfa, jadi membacanya harus samar atau mendengung. Nah, itu tadi beberapa contoh dari nun mati atau nun sukun dan juga dari tanwin untuk bacaan ikhfa. Nah, bagaimana bisa dipahami untuk iqlab dan juga ikhfa? Mudah-mudahan bisa dipahami, dan untuk selanjutnya jangan lupa kerjakan tugas berikut ini dengan baik.
Alhamdulillah, demikian tadi materi tajwid pada hari ini, yaitu tentang bacaan iqlab dan ifa. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan ketika kita setiap kali membaca ayat-ayat Al-Quran, sehingga bisa membaca dengan baik dan benar bacaan tajwidnya. Nah, baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materi hari ini, materi Kurdis pada hari ini. Sampai jumpa lagi di materi-materi pembelajaran Bu Sofi berikutnya. Sebelum Bu Sofi akhiri, jangan lupa like dan komen videonya Bu Sofi, lalu subscribe yang belum subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video Bu Sofi berikutnya, serta share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.